Halo, selamat pagi sahabat sehat. Ketemu lagi dengan kami bersama Kita Sehat di RSUD Ratu Jalaya Martapura. Hari ini kita akan membahas tentang Hari Stroke Sedunia di 2023. Pada hari ini telah hadir bersama kami Dr. Imade Dwi Jayantara, SPS. Selamat pagi, Dok. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik, kita akan membahas tentang stroke. Apa sih stroke itu, Pak? Stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak, ya. Nah, pembuluh darah otak kita akan mengalami suatu tanda-tanda klinis yang berkembang secara cepat, berupa yang sering kita lihat adalah kelemahan pada sisi alat-alat ekstremitas kita atau pada tangan dan kaki itu berlangsung cepat, sekitar 24 jam sudah akan bisa menetap, Mbak, gitu ya. Nah, stroke itu terjadi pembuluh darah kepala kita bila terjadi suatu sumbatan atau pecah pembuluh darah, sehingga oksigen yang dibawa oleh darah akan mulai terganggu, sehingga akan bisa terjadi kematian pada sel saraf otak. Ya. Itu yang menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia ya, Pak ya? Ya, salah satu penyebab kematian. Jenis stroke itu ada berapa sih, Pak, sebenarnya? Jenis stroke itu sebenarnya ada dua macam, garis besarnya aja lah. Itu stroke sumbatan atau stroke iskemik istilahnya, dan stroke perdarahan atau sering disebut dengan stroke hemorrhagic. Stroke iskemik itu atau disebut dengan stroke sumbatan, sedangkan stroke hemorrhagic itu disebut stroke perdarahan atau pecah pembuluh darah otak. Itu ya, Mbak ya. Perbedaannya itu apa, Pak, antara hemorrhagic dengan stroke sumbatan dan stroke perdarahan itu? Bedanya apa sih, Pak, yang signifikan? Yang berbeda signifikannya antara stroke sumbatan dengan stroke perdarahan. Di sini yang penting clue-nya dulu ya, antara stroke perdarahan dengan stroke sumbatan itu sama clue-nya ya. Segera ke rumah sakit ya. Di se-nya itu dilihat senyumnya, apakah senyumnya itu simetris atau tidak simetris, terus disuruh menggerakkan kedua tangan dan kakinya. Habis itu ra-nya bicaranya gimana? Apakah bicaranya pelo atau susah bicara atau bicaranya tidak nyambung? Nah, atau yang tidak jelas ya. Sedangkan ra-nya itu rabun atau gangguan pada penglihatan. Sedangkan S-nya sering pasien ini mengalami sakit kepala. Gejalanya ini sama antara stroke sumbatan dengan stroke perdarahan. Yang perbedaan signifikannya adalah pada stroke sumbatan biasanya pasiennya gejalanya agak ringan, sedangkan stroke perdarahan gejalanya itu berat. Sering pada stroke sumbatan terjadi pada saat orangnya baru bangun tidur atau pada saat duduk-duduk atau istirahat mengalami kelemahan pada tangan dan kakinya. Sedangkan stroke perdarahan sering terjadi pada pasien pada saat dia waktu bekerja atau pada saat beraktivitas itu ya. Berarti mendadak begitu ya, Pak ya? Iya. Kadang terjadi serangannya. Ya, serangannya semuanya sifatnya mendadak ya, tidak pelan-pelan, mendadak tanpa ada pemberitahuan. Dapatkah penyakit stroke ini dicegah, Pak? Penyakit stroke hampir 80% itu dapat dicegah. Dengan gimana cara mencegahnya penyakit stroke ini adalah satu, kontrol tekanan darah. Kita harus rajin datang ke dokter untuk kontrol tekanan darah. Kita harus berolahraga ringan minimal 5 kali dalam seminggu sebanyak 30 menit. Makan makanan yang seimbang dan sehat. Diet sehat, Pak ya? Ya, perbanyak buah dan sayuran, kurangi minum makan garam. Kontrol kadar kolesterol Anda, pertahankan berat badan yang seimbang, berhenti merokok dan minum alkohol, periksa dan obati penyakit penyertanya. Misalnya kalau ada sakit jantung, kontrol ke dokter jantung. Kalau ada sakit gula, kontrol ke dokter penyakit dalam. Nah, yang paling penting di sini adalah mendapatkan pengetahuan tentang stroke.
Bagaimana tentang bahayanya sendiri, Pak? Bahaya stroke ini seperti apa? Eh, Bahaya stroke itu ada bermacam-macam ya. Yang paling fatal itu orang Kematian, Pak jadi ya? mati ya, habis itu bisa Iya. koma, bisa mengalami kelumpuhan ya, bisa mengalami gangguan kognitif atau gangguan perilaku, kaki dan tangannya pasti lemah ya, stroke ya, kehilangan keseimbangan, pasti akan mengalami kerusakan jaringan saraf, ya susah berbicara, penglihatannya menjadi kabur, wadahnya tidak terlihat simetris. Sering terjadi pada orang stroke itu adalah cegukan dan sesak napas ya. Itu yang bahaya dari beberapa yang saya katakan bahaya dari penyakit stroke itu ya. Ada juga yang menyebabkan kelumpuhan, begitu ya Pak ya? Iya. Biasanya itu kelumpuhan separuh, entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, itu tuh bisa disembuhkan nggak Pak kalau sudah terjadi kelumpuhan begitu? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa stroke itu sebenarnya bisa disembuhkan asal. Nah, di sini ada asal ya. Asal penderita datang cepat ke rumah sakit. Ya. Kurang dari 6 jam, paling cepat misalnya 2,5 jam sudah datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan. Kenapa harus seperti itu? Karena kita sebagai dokter saraf adalah untuk mencegah kematian dari sel saraf tersebut. Kalau sel saraf tersebut sudah mati, susah kita untuk menghidupkan lagi. Jadi gunanya semakin cepat datang ke rumah sakit adalah untuk menghidupkan sel-sel saraf yang belum mati. Kalau sudah mati kan tidak bisa kita hidupkan ya, karena saat ini belum ada obat yang bisa menghidupkan sel saraf tersebut ya. Jadi memang kita harus segera setelah kita mengetahui gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit tersebut, kita harus cepat-cepat membawa pasien ke rumah sakit. Ya. Ini juga ada mitos atau fakta ya Pak ya. Kadang ada yang berpendapat jika terjadi gejala-gejala tersebut bisa ditusuk-tusuk, entah jarinya yang ditusuk, entah telinganya, itu katanya dapat mengurangi resiko kecacatan tadi. Apakah benar itu Bapak? Nah, banyak memang mitos yang berkembang di masyarakat. Kalau jarinya atau telinganya ditusuk dengan jarum, itu adalah mitos. Mitos berarti Pak ya? Ya, mitos. Berarti itu tidak benar. Oh, itu tidak benar ya. Kenapa? Nanti kita takutkan kalau orangnya ditusuk dengan jarum, yang ketemu jarum yang berkarat, nanti pasiennya bisa malah infeksi Pak ya? malah terjadi infeksi. Iya. Ada juga yang mengatakan stroke tidak bisa dicegah. Tapi padahal sebenarnya stroke itu bisa dicegah. Ya, stroke itu seperti yang saya katakan bahwa stroke itu bisa dicegah. Ya, tidak ada istilahnya kan penyakit tidak bisa dicegah. Semua penyakit selain sakit stroke bisa dicegah ya. Mitos itu kalau ada yang mengatakan bahwa sakit stroke tidak bisa dicegah ya. Terus berarti ada juga yang mengatakan mitos atau fakta bahwa penyakit stroke itu tidak ada obatnya. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan stroke. Apakah benar itu, Pak? Nah, itu mitos juga. Nah, selama ini penyakit stroke itu ada obatnya. Faktanya seperti yang saya katakan tadi, bila orang stroke cepat dibawa ke rumah sakit kurang dari 2,5 jam atau paling lama kurang dari 6 jam, kemungkinan besar lemah pada kaki dan tangannya atau tingkat kelumpuhannya akan menjadi berkurang. Karena apa? Karena sel sarafnya yang belum mati bisa kita obati menjadi sehat, sehingga kelumpuhannya akan menjadi berkurang. Ya, yang tadi itu adalah mitos ya. Ini ada juga pertanyaan mitos atau fakta ya Pak ya. Apakah penyakit stroke itu benar hanya menyerang orang tua? Jadi anak-anak muda itu bebas stroke begitu? Iya. Nah, stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak yang terjadi tiba-tiba atau mendadak ya. Nah, yang menderita, yang sering diserang
oleh penyakit stroke ini tidak hanya pada orang tua aja, semua umur ya, mulai bayi dalam kandungan sampai usia tua bisa kena stroke. Nah, Oke. faktanya kita lihat di sini, nah selama kita bekerja di Rumah Sakit Ratu Jaleha, orang menderita stroke tidak selalu orang tua. Memang sih prosentasenya lebih banyak banyak orang orang tua tua, dibandingkan orang. Pernah kita dapatkan pada tahun sekitar 2012, 2013 ya, saya lupa. Itu pernah ada anak kecil kena stroke. Kalau nggak salah dia berumur 7 tahun. Baru 7 tahun sudah Ya, kena waktu itu stroke. kena stroke. Nah, dia waktu sedang bermain di halaman sekolah, pada saat dia sekolah, tiba-tiba terjatuh dan anaknya pingsan. Terus dibawa ke rumah sakit, rumah sakit kita, Rumah Sakit Ratu Jaleha, kita lakukan pemeriksaan CT scan. Ternyata hasil CT scan-an adalah anak itu mengalami pecah pembuluh darah. Artinya dia kena stroke Di usia muda di berarti. usia muda. Dan sekarang ini mungkin sudah kuliah, Mbak. Oh, berarti Ya, udah pernah alhamdulillah ketemu sehat berarti, ya, Pak ya. sudah sehat ya. Pernah ketemu kita kebetulan dia berobat di Polisaraf ya. Dia cerita, saya sudah kuliah dok sekarang. Wah, sudah kuliah ya gitu, di Fakultas Teknik Komputer kalau nggak salah. Alhamdulillah. Berarti dia masih itu Pak ya, kontrol rutin. Ya masih. Aha. Ah, dan ada juga usia di bawah 40 tahun juga banyak. Masih kan? ada juga yang udah terserang penyakit stroke ini Pak ya. Tidak selalu pada usia tua ya. Apakah penyakit stroke ini keturunan Pak? Nah, penyakit stroke itu apakah keturunan? Jawaban saya, penyakitnya tidak ya. Tidak. Yang diturunkan adalah genetikanya. Kalau misalnya bapak ibunya dulu pernah stroke, anaknya akan mudah Terkena juga. terkena serangan stroke. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya itu mengidap penyakit faktor risiko penyebab stroke. Misalnya darah tinggi lah, kolesterolnya tinggi. Jadi anaknya mudah kena pembuluh darah tinggi, kolesterol darah tinggi. Nah, itu faktor risiko itu yang menyebabkan orang itu akan mudah kena stroke, serangan stroke ya. Iya, baik. Ini juga saya ingin bertanya, apakah mitos atau fakta pemulihan stroke itu cukup singkat, hanya beberapa bulan pertama setelah serangan stroke? Apakah itu benar? Nah, kalau pengobatan situ stroke singkat atau tidak, nyatanya pengobatan stroke itu adalah lama, Pak. Ya, tidak ada pengobatan stroke itu singkat. Pengobatan stroke itu membutuhkan waktu yang lama. Bila tidak dilakukan pengobatan dengan baik dan teratur, berakibat akan mengalami kecacatan permanen. Nah, pemulihan stroke ya memang lama dan bertahap, karena harus orang yang kena stroke harus minum obat teratur, harus melakukan latihan fisik atau melakukan rehabilitasi, harus didukung juga oleh keluarga dan teman-temannya, karena kan mentalnya juga perlu dipulihkan. Jadi tidak ada istilahnya pengobatan stroke itu singkat atau sebentar habis itu tidak diobati ya. Ini juga ada yang bertanya itu, apakah penyakit stroke itu hanya terjadi pada pasien yang menderita jantung? Ya, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab atau faktor risiko orang menjadi stroke. Ya, terutama pada penyakit-penyakit jantung seperti atrial fibrilasi namanya, denyut jantungnya yang cepat dan tidak teratur, itu merupakan faktor risiko penyebab terjadinya stroke. Ya benar, penyakit jantung merupakan faktor risiko ya, faktor risiko penyebab stroke. Tidak selalu kalau sakit jantung pasti stroke, nggak seperti itu. Merupakan salah satu faktor penyebabnya. Penyebabnya, pencetusnya. Ya, kalau misalnya penyakit jantungnya diobati dengan teratur, kemungkinan orang tersebut akan terhindar dari penyakit stroke ya. Ini ada juga yang ingin bertanya, apakah mitos atau fakta jika gejala stroke itu hilang, kita tidak perlu lagi periksa ke dokter?
Oh iya. Nah, pernyataan itu adalah mitos ya. Seperti yang saya tadi katakan bahwa pada penyakit stroke atau penderita stroke meskipun dia sudah baik keadaannya harus tetap berobat ke dokter. Kenapa dia harus berobat ke dokter? Karena dia harus mencegah faktor-faktor risiko penyebab dari stroke-nya. Dokter akan memberikan obat-obatan penyebab faktor risiko terjadinya stroke. Nah, misalnya kalau ada pasien yang sudah kena stroke terus berobat ke dokter, pasti dokter itu sudah punya catatan. Oh, ini penyebabnya faktor risiko, contohnya misalnya karena darahnya tinggi, karena gula darahnya tinggi atau menderita gula darah atau diabetes mellitus misalnya. Kalau karena asam urat yang tinggi misalnya, TG-nya tinggi. Nah, itu yang dicegah, itu yang dikasih obat untuk mencegah supaya tekanan darah tingginya tidak kumat lagi, kolesterolnya supaya normal dan sebagainya. Dan yang paling penting kita harus mengasih tahu bahwa pada penderita stroke itu harus sering berolahraga. Ya, itu yang penting, makan makanan yang seimbang. Jadi kesimpulan yang tadi adalah mitos. Faktanya harus berobat seumur hidup dengan tujuan mencegah faktor-faktor risiko penyebab stroke-nya. Supaya stroke-nya tidak berulang ya Pak ya. Seperti itu. Oke. Baiklah sahabat sehat, sekarang kita akan mintakan kesimpulan kepada Bapak Dokter gimana cara mengendalikan stroke secara dini. Ya, baik. Nah, kesimpulan saya ini yang paling penting adalah gimana caranya mudah mengenali gejala data tanda dari stroke itu. Seperti slogan yang pernah saya katakan, segera ke rumah sakit. SE-nya itu apa? Lihat senyumnya. Senyumnya apakah simetris atau tidak? Apakah mulutnya mencong atau tidak? Ya, itu yang pertama. GE-nya atau G-nya, suruh penderita itu menggerakkan anggota tubuhnya. Apakah anggota tubuhnya seimbang atau tidak? Apakah anggota tubuhnya ada kelemahan atau tidak? Ya, bicaranya atau bicaranya gimana? Apakah bicaranya tiba-tiba pelo atau tidak mengerti kata-kata yang dia ucapkan atau bicaranya tidak nyambung? Kebas, ke-nya adalah kebas atau kesemutan atau baal ya. Separuh tubuh ya, atau satu tubuh atau satu tangan atau satu ekstremitas. Ra-nya itu rabun, pandangan satu mata atau kedua matanya menjadi kabur, terjadi secara tiba-tiba. S-nya sakit kepala yang muncul secara tiba-tiba, berat ya, tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, clue-nya yang harus kita perhatikan adalah segera ke rumah sakit. Kejadiannya mendadak, tidak pelan-pelan ya. Pokoknya suatu kejadian yang abnormal pada gerakan tubuh kita itu adalah salah satu tanda-tanda dari stroke. Bila teman-teman atau sahabat-sahabat mengalami gejala, segera ke rumah sakit, harus cepat datang ke rumah sakit, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau bisa kurang dari 6 jam harus sudah datang ke rumah sakit. Tidak perlu lagi diurut-urut atau ditusuk-tusuk lah atau apa, segeralah datang ke rumah sakit. Karena dokternya akan berusaha menghidupkan sel-sel saraf yang belum mati. Sehingga tingkat kecacatan pada tubuh penderita stroke menjadi ringan dan tidak kelihatan kecacatannya. Ya, sekian. Demikianlah sahabat sehat acara kita pada hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.